Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ernawati Suka, NPM 1940401068. Saya dari lokal B3 Manajemen. Pada malam hari ini, saya akan memaparkan beberapa materi untuk kita ketahui bersama. Strategi operasi dalam sebuah lingkungan global, di mana kita ketahui strategi operasi itu suatu visi fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah atau daya dorong untuk pengambilan keputusan. Visi dalam hal ini harus diintegrasikan dengan strategi bisnis, serta seringkali direfleksikan pada perencanaan formal. Materi yang kedua yaitu gambaran global dari operasi dan rantai pasokan. Keberhasilan manajer operasi saat ini memiliki sebuah gambaran global dari strategi operasi. Hasil dari strategi inovatif di mana perusahaan bersaing bukan hanya dengan pengalaman mereka, tetapi juga dengan talenta mereka dalam keseluruhan pasokan mereka. Baik, materi selanjutnya yaitu dampak dari persaingan global, yaitu ada pada kualitas, keragaman, kenyamanan, ketepatan waktu, dan biaya. Selanjutnya ada 6 alasan bisnis domestik yang kemudian menjadi organisasi bisnis internasional. Yang pertama yaitu meningkatkan rantai pasokan. Rantai pasokan bisa ditingkatkan dengan menetapkan fasilitas-fasilitas di negara-negara di mana sumber daya yang berbeda tersedia. Yang kedua yaitu mengurangi biaya. Banyak kegiatan operasi internasional yang berusaha untuk mengambil keuntungan dari kesempatan terwujud untuk mengurangi biaya. Yang ketiga yaitu meningkatkan operasi. Kegiatan operasi belajar dari pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan-perbedaan bagaimana suatu bisnis ditangani di negara-negara yang berbeda. Yang keempat yaitu memahami pasar. Kegiatan operasi internasional memerlukan kedekatan antara pelanggan dan pemasok untuk mengetahui kesempatan membuat produk yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan produk. Ada hubungannya dengan bagian yang di atas. Setelah kita bisa memahami hubungan kita dengan pelanggan, kita harus bisa meningkatkan produk-produk yang lebih baik yang akan kita buat. Yang keenam atau yang terakhir yaitu menarik dan mempertahankan talenta global. Organisasi bisa menarik atau mempertahankan karyawan dengan memberikan pekerjaan yang lebih baik. Yang selanjutnya kita akan membahas memperoleh keunggulan kompetitif melalui operasi. Yang pertama yaitu persaingan melalui diferensiasi. Yang kedua, persaingan melalui biaya. Yang ketiga, persaingan melalui respon. Selanjutnya, pengaruh strategi operasi pada perkembangan bisnis. Ketika strategi penyusunan dilakukan dengan baik dan diimbangi dengan pelaksanaan yang sesuai rencana, maka sasaran atau target perusahaan akan lebih mudah untuk tercapai. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan dan penerapan strategi operasi. Saat perusahaan mengalami permasalahan yang ada dalam mengembangkan strategi yang efektif, yang biasa timbul dalam strategi operasi yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan. Yang kedua yaitu membangun dan mengisi organisasi. Yang ketiga, memadukan manajemen operasi dengan aktivitas lain. Selanjutnya yaitu keputusan yang mendukung misi dan menerapkan strategi. Yang pertama, kualitas. Yang kedua, desain proses dan kapasitas. Yang ketiga, desain proses dan jasa. Yang keempat,
pemilihan lokasi. Yang kelima, desain tata letak. Yang keenam, perencanaan kerja atau sumber daya manusia. Yang ketujuh, persediaan. Yang kedelapan, manajemen rantai. Yang kesembilan, penjadwalan. Yang kesepuluh, perawatan. Di sini kita akan membahas hubungan antara strategi operasi dengan strategi bisnis. Strategi operasi merupakan suatu strategi fungsional yang harus berpedoman pada strategi bisnis agar mampu menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam keputusan-keputusan operasi. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam.